Perjuangan bangsa Indonesia di kancah internasional. Bagi pemerintah kolonial Belanda, agresi militer Belanda kedua tidak lain dan tidak bukan bertujuan adalah untuk memporak-porandakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dinyatakan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, agresi militer Belanda kedua ternyata berakibat sebaliknya bagi bangsa Indonesia. Agresi militer Belanda kedua tidak hanya makin mempersatukan kekuatan RI melawan Belanda, melainkan juga membuat gerah dunia internasional. Reaksi dunia internasional terhadap tindakan blunder Belanda di Indonesia itu sama cepatnya dengan reaksi yang datang dari dalam negeri Indonesia sendiri. Inilah periode ketika orang belum mengenal kredo globalisasi, tetapi mampu menggunakan saluran informasi dengan cara yang demikian efektifnya. Hanya dalam tempo kurang dari seminggu, Belanda mendapatkan dirinya dikepung dari berbagai arah. Terlebih-lebih saat menerima himbauan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya mengadakan gencatan senjata di Jawa pada tanggal 31 Desember 1948 dan di Sumatera pada tanggal 5 Januari 1949. Bila dilihat dari segi teknologi informasi, apalagi Indonesia zaman perang kemerdekaan, bahwa sebetulnya hal ini tidak ada yang istimewa, apalagi dibandingkan dengan zaman saat ini. Sungguh mustahil, tetapi benar bahwa para diplomat Indonesia telah menunjukkan kepiawaian yang luar biasa dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang serba terbatas itu, sehingga suara mereka didengar dunia internasional dan dapat mereka manfaatkan dengan efektif untuk tujuan-tujuan perjuangan bangsa Indonesia. India adalah negara pertama dan yang paling awal bereaksi terhadap agresi militer Belanda di Indonesia. Sejak semula negara ini memang sudah memainkan peranan penting, tidak saja membantu Indonesia sebagai jembatan diplomasi ke dunia internasional, tetapi negara ini juga memberikan fasilitas khusus bagi perjuangan Republik Indonesia, baik itu di negeri sendiri maupun menggunakan konsulnya di Jakarta. Berita tentang agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember tahun 1948 ini sudah diterima oleh India pada malam harinya tanggal 18 Desember justru. Nah, kenapa demikian? Karena India telah mendapatkan berita ini dari Indonesia seperti Muhammad Yusuf, Pronodipuro, Mr. Sujono, dan Mr. Supomo melalui alat komunikasi yang diberikan atau yang disediakan oleh konsul India yang berada di Jakarta. Sehingga pemerintah India mendapatkan berita-berita terkait dengan kegiatan agresi militer Belanda yang brutal itu tepat pada hari yang sama agresi itu dilakukan. Negara pertama dan barangkali paling total dukungannya terhadap Indonesia adalah India. Kemudian India menjadi pusat gravitasi bagi perjuangan diplomatik RI di luar negeri setelahnya, terutama dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, negara-negara Barat, dan Soviet Rusia, sebelum akhirnya menjadi kekuatan yang menentukan di PBB dalam menggebuki posisi Belanda. India adalah negara pertama dan yang paling awal memberikan reaksi kerasnya terhadap agresi militer Belanda di Indonesia. Sejak semula, negeri itu telah memainkan peranan yang penting. Bukan saja sebagai jembatan diplomasi Indonesia terpenting ke dunia internasional, melainkan juga memberikan fasilitas khusus bagi kepentingan perjuangan RI, baik di negerinya sendiri maupun lewat konsulnya di Jakarta. Mengetahui adanya agresi militer Belanda kedua di atas Yogyakarta yang dilakukan oleh Belanda, maka Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru merasa marah akan kejadian tersebut.
dalam pidatonya pada tanggal 19 Desember saat terjadinya peristiwa agresi militer kedua itu, ia menyampaikan kepada seluruh anggota Kongres bahwa mulai saat ini tidak ada lagi negara-negara barat yang akan menguasai negara-negara Asia. Kalau itu terjadi, maka seluruh kekuatan-kekuatan Asia akan menyatukan diri untuk menghadapi kekuatan-kekuatan itu. Apa yang dilakukan oleh Belanda pada agresi militer Belanda kedua tersebut, itu akan diperdengarkan oleh negara-negara Asia ke seluruh dunia, dan India akan melakukan hal itu untuk kepentingan negara-negara di Asia. Reaksi keras dari pemerintah India terhadap kebrutalan Belanda di Indonesia sudah tersiar sejak hari pertama agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948. New Delhi menerima berita agresi Belanda tengah malam tanggal 18 Desember dari konsulat India di Jakarta. Berkat jasa konsulat India di Jakarta, ketiga tokoh RI itu memperoleh pelayanan khusus untuk menggunakan alat telekomunikasi konsulat guna mengirimkan laporan-laporan mengenai perkembangan terakhir di Indonesia, sehingga berita mengenai agresi Belanda dapat lolos ke luar negeri pada hari yang sama. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh Bung Hatta dalam posisinya sebagai Perdana Menteri dan sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Masih sempat menulis surat pribadi kepada Nehru di New Delhi via perwakilan India di Yogyakarta untuk selanjutnya diteruskan kepada Perdana Menteri India itu. Di New Delhi, Pandit Jawaharlal Nehru yang baru diangkat sebagai Perdana Menteri India itu merasa terkejut saat menerima berita tentang agresi militer Belanda di Indonesia. Lebih-lebih karena satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 17 Desember, ia pernah mengirimkan sebuah pesawat terbang ke Yogyakarta untuk menjemput Presiden Soekarno guna diterbangkan ke New Delhi. Pesawat yang dikirimkan itu ternyata tidak sempat mendarat di Yogyakarta karena dicegat oleh Belanda saat menjelang aksi militernya, sehingga menimbulkan kecemasan bagi Nehru atas nasib yang akan menimpa Presiden RI dan wakilnya Hatta. Atas persetujuan pemerintah Nehru, kantor perwakilan Indonesia diberi tempat yang lebih baik di Constitution House, New Delhi. Di sanalah Dr. Sudarsono, perwakilan RI di India dan sekjennya Iskandar Issa berkantor. Dari sanalah Balai Penerangan Indonesia di New Delhi memulai aksinya dengan menyebarluaskan berita tentang serangan militer Belanda. Keesokan harinya, hampir semua pers dan media massa India menyiarkan pidato Nehru dengan headline yang menyolok tentang reaksi India terhadap kebrutalan Belanda di Indonesia. Berada di bawah koordinasi ketuanya, Abu Bakar Lubis, Balai Penerangan Indonesia di New Delhi juga berhasil mengembangkan kerjasamanya dengan media massa India, termasuk dengan AIR, yaitu All India Radio. AIR menyediakan pelayanan khusus, bukan hanya untuk menyiarkan suara Indonesia di luar negeri, melainkan juga menyampaikan ulasan berita mengenai perkembangan politik di Indonesia. Sebuah mata acara Radio Merdeka disediakan khusus untuk perwakilan RI di India. AIR dengan sendirinya membuat masalah Indonesia lebih dikenal secara luas di luar negeri. Tak heran lagi bahwa kegiatan diplomatik RI di India berikut aksi-aksi protes yang prakasanya di India pada hari-hari berikutnya turut membentuk opini dunia tentang konflik Indonesia-Belanda. Puncaknya ialah saat diadakan konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 19 Januari 1949. Hanya dalam tenggang waktu 1 bulan masa persiapannya, konferensi itu mampu menghadirkan sekitar 19 negara Asia termasuk utusan Timur Tengah dan bahkan juga dihadiri oleh Australia dan New Zealand. Dalam pidato pembukaannya, Perdana Menteri Nehru menyatakan bahwa konferensi itu merupakan suatu federasi negara-negara Asia atau paling tidak merupakan kerjasama organisasi regional berdasarkan multirasialisme
dengan satu pandangan ideologi anti-kolonial. Konferensi ini merupakan konferensi internasional pertama yang bersifat resmi untuk negara-negara Asia, dalam arti melibatkan delegasi resmi negara pesertanya, dan juga dapat dilihat sebagai titik awal perkembangan suatu federasi negara-negara Asia. Dalam kesempatan itu, Nehru mengatakan, kita harus berjuang untuk membentuk struktur dunia baru. Kita harus melihat ke masa depan. Kita tidak akan menyerah kepada agresi. Kita juga tidak akan menerima kolonialisme, katanya. Konferensi yang berlangsung selama 3 hari berhasil mengeluarkan suatu resolusi yang berisikan sejumlah protes rakyat Asia terhadap tindakan agresi militer Belanda di Indonesia. Resolusi itu juga menyerukan kepada Dewan Keamanan atau Security Council, PBB, untuk selanjutnya mengambil tindakan secepatnya sehubungan dengan beberapa butir kesepakatan dari hasil konferensi Asia, yaitu pertama, pembebasan dengan segera para pemimpin RI yang ditangkap oleh Belanda. Kedua, pengembalian secepatnya ibu kota Yogyakarta. Ketiga, pengembalian secepatnya semua wilayah RI yang diduduki Belanda di Jawa dan Madura, Sumatera, selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 1949. Kelima, pengembalian secepatnya seluruh kekuasaan administratif atas seluruh wilayah Indonesia kepada Republik Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 1950. Perlu digarisbawahi bahwa resolusi itu juga dijiwai oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua PDRI Safruddin Prayoranegara dari Sumatera kepada perwakilan Indonesia di New Delhi dan Dewan Keamanan di Paris. Di pusat PDRI Sumatera khususnya, Ketua PDRI yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi sederhana dikenal radio pemancar YBJ 6 terus-menerus mengadakan hubungan dengan Radio India lewat kode VWK2 sejak tanggal 17 Januari 1949. Ditambah dengan pemancar pembantu di Jawa, Sumatera, dan Aceh, maka informasi terbaru mengenai kejadian-kejadian di Indonesia dan sebaliknya reaksi dunia internasional terhadap tindakan militer Belanda di Indonesia dapat dipantau oleh siaran radio dunia, termasuk di Dewan Keamanan PBB. Dalam radiogram yang dikirimkannya 1 hari sebelum konferensi berlangsung, Safruddin Prayoranegara dari Sumatera masih sempat mengirimkan ucapan selamat dan pesan-pesan untuk para peserta konferensi, sambil memberikan laporan mengenai keadaan pemerintahan yang dipimpinnya. Di sisi lain, Australia adalah negara barat pertama yang memberikan reaksi keras terhadap agresi militer Belanda. Wakil Australia di PBB, W.R. Hudson, barangkali satu-satunya tokoh barat yang paling lantang dan mampu berbicara lepas di luar kepentingan Blok Timur dan Barat. Di depan sidang Dewan Keamanan PBB pada 23 Desember 1948, yakni 3 hari setelah agresi militer Belanda, wakil Australia di PBB Hudson menuduh Belanda secara terang-terangan melanggar piagam PBB. Reaksi terhadap agresi militer Belanda kedua itu tidak saja dimunculkan oleh negara-negara di Asia, tetapi Australia satu-satunya negara barat yang pertama kali bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda itu di depan sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Desember 1948 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda itu adalah sebuah kesalahan besar. Itu adalah sebuah pelanggaran terhadap piagam PBB. Dan kalau memang Dewan Keamanan PBB memang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh Belanda itu, maka Dewan Keamanan PBB tidak perlu segan-segan untuk mengeluarkan Belanda dari anggota Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Bagi Australia yang diwakili oleh W.R. Hudson, itu dikatakan bahwa permasalahan agresi militer Belanda kedua itu bukan hanya permasalahan Indonesia, bukan hanya permasalahan regional Asia Tenggara, tetapi juga menyangkut masalah
kepentingan nasional Australia di dalamnya. Jadi dalam konteks ini, Australia benar-benar merasa bahwa ini adalah ancaman serius, bukan saja untuk Asia, tetapi juga adalah untuk Australia itu sendiri. Pada bagian lain, reputasi Republik Indonesia di dalam negeri Amerika Serikat juga cukup tinggi. Dan gugatan terhadap agresi militer Belanda kedua juga datang dari dalam negeri Amerika. Yang terpenting di antaranya ialah berasal dari anggota Senat dan media massa Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Februari 1949, Senator Owen Bester dari State Maine mengajukan sebuah resolusi yang ditandatangani oleh 9 senator dari Partai Republik yang pada waktu itu beroposisi terhadap pemerintahan Truman dari Partai Demokrat, yang menyerukan agar semua jenis bantuan kepada Belanda dicabut sampai Belanda menghentikan agresi militernya terhadap Republik Indonesia. Pemerintah Truman langsung mengancam akan membatalkan Marshall Plan yang telah diberikan kepada Belanda. Sesungguhnya Marshall Plan itu kan bertujuan untuk kegiatan restorasi ekonomi di Indonesia, ya, dengan mengucurkan dana sekitar 72,7 juta US dollar. Namun oleh Belanda terkesan digunakan untuk kepentingan militer dalam menghantam Indonesia. Situasi ini membuat Amerika mengalami situasi yang cukup dilematis. Kenapa demikian? Ya, karena di satu sisi Amerika sangat mendorong restorasi dan kestabilan persahabatannya dengan Eropa, termasuk di Belanda. Sedangkan di sisi yang lain, Amerika terikat dengan komitmen politik luar negerinya yang anti kolonial, serta perhatiannya terhadap kawasan Asia, termasuk di dalamnya Indonesia. Amerika beranggapan dengan peristiwa aksi militer Belanda yang kedua di Indonesia ini akan mendorong makin menguatnya anti Barat di kawasan Asia, juga termasuk akan makin menguatnya pengaruh komunisme di kawasan Asia. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Amerika, sehingga kemudian dia memberikan ancaman kepada pemerintah Belanda agar segera menghentikan aksi militernya di Indonesia. Selain dari laporan-laporan Dinas Intelijen Amerika, yaitu CIA, yang dikirimkan kepada Presiden Truman pada Januari 1949 antara lain menyimpulkan bahwa agresi militer Belanda sangat kuat motif ekonominya. Kepentingan Amerika untuk melihara stabilitas di Asia Tenggara juga berkaitan langsung dengan bisnis Amerika di kawasan itu, termasuk dengan Indonesia. Senator Brewster tahu itu, dan dia memiliki data yang kuat ketika berbicara di Kongres. Bisnis Belanda menurutnya akan menendang bisnis Amerika keluar dari pasar Indonesia yang berlimpah ruah. Bagi Amerika, apa yang dilakukan oleh Belanda itu bukan hal yang sederhana seperti yang dibayangkan oleh pihak Belanda, tetapi ini adalah sebuah ancaman serius juga untuk kepentingan nasional Amerika. Di Indonesia sendiri juga ada perusahaan-perusahaan Amerika yang tentu ketika Belanda menguasai Indonesia akan mengalami ancaman-ancaman yang serius. Di lain pihak, apa yang dilakukan Belanda ini adalah akan memperburuk apa yang disebut dengan perang dingin antara Blok Timur dengan Blok Barat. Ketika Amerika salah dalam mengambil sikap, maka bisa jadi negara-negara Asia yang sebelumnya cukup simpati dengan negara Barat itu akan berbalik arah untuk menentang negara-negara Barat, dan tentu ini akan memperkuat blok komunis yang dipelopori oleh Uni Soviet. Oleh karena itu, makanya Amerika tidak main-main dengan apa yang dilakukan oleh Belanda itu. Tindakan tegas dengan mengeluarkan ancaman menghentikan Marshall Plan itu adalah satu-satunya yang mau tidak mau harus diberikan. Dan ternyata ini sangat mangkus untuk menundukkan ego daripada pihak Belanda sendiri. Tindakan Belanda tidak bisa dimaafkan karena sudah melanggar piagam PBB. Pada tanggal 7 Februari tahun 1949, 1 bulan setelah kembali dari Jakarta, Cochrane dikirim ke Den Haag untuk bertemu 3 arsitek utama agresi Belanda, yaitu Menteri Luar Negeri Stiekel,
Menteri Daerah Jajahan Sun Sen, dan Perdana Menteri Willem Drees. Berbicara belak-belakan, Cochrane menyatakan sangat tidak puas atau great disappointment dengan peristiwa-peristiwa yang mendahului agresi Belanda, yang sebagian pastilah berkaitan langsung dengan pengalamannya sendiri yang tidak menyenangkan waktu itu. Sekali lagi, dia menekankan bahwa negaranya ingin membantu teman dan sekutu lamanya untuk keluar dari situasi yang demikian sulit. Sassen kemudian mencoba mereka-reka mencari kesejajaran dengan rekan Amerikanya itu, seraya mengemukakan bahwa pemerintahannya melancarkan serangan ofensif dalam usaha memerangi komunis dan untuk melindungi hak-hak orang Barat di Timur Jauh. Tetapi Cochrane tidak bisa dikibuli. Tindakan militer, kata Cochrane, justru mengakibatkan dampak sebaliknya. Pertama, bukankah yang Anda katakan itu sebetulnya telah dilakukan oleh RI, yang dengan pemimpin dan kekuatan mereka sendiri mampu memukul pemberontakan komunis beberapa minggu lebih awal sebelum Belanda campur tangan dan menunjukkan kepada dunia kepercayaan mereka akan demokrasi. Kedua, tindakan agresi militer Belanda semakin mempersatukan seluruh Asia dalam menentang Belanda dan sepenuhnya berada di belakang Republik Indonesia lewat konferensi New Delhi. Cochrane khawatir akan meluasnya sikap anti-Barat di Asia. Argumen Cochrane membuat Belanda tak berkutik karena ketahuan belangnya. Dia selanjutnya mengingatkan Perdana Menteri Drees dan rekan-rekan menterinya bahwa jika Amerika telah mengambil sikap sejajar dengan apa yang diajukan dalam resolusi Dewan Keamanan, itu bukanlah kemauan Amerika sendiri, melainkan konsolidasi gagasan-gagasan yang diajukan oleh banyak negara. Dia akhirnya melaporkan hasil pertemuan dengan pejabat tinggi Den Haag ke Washington. Pengambil keputusan di Den Haag dibuat stres oleh manuver Cochrane dan akhirnya setelah dibawa ke Parlemen Belanda, usul-usul baru diajukan lagi, yang pada gilirannya membuat pemerintah Den Haag tak bisa bergeming lagi. Setelah sukses dengan konferensi New Delhi yang hanya membutuhkan persiapan selama 1 bulan itu, sumbu kekuatan internasional yang paling menentukan berpusat di Paris dan New York. Pada tanggal 19 Desember 1948, tepat pada hari serangan Belanda ke ibu kota Yogyakarta dan Bukit Tinggi, delegasi Australia dan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB di Paris meminta agar Dewan Keamanan segera mengadakan sidang secepatnya untuk membicarakan agresi militer Belanda di Indonesia. Wakil Australia adalah delegasi negara Barat yang paling baik apresiasinya tentang konflik Indonesia-Belanda, dan barangkali negara yang paling dini mengetahui tindakan militer Belanda dan paling lantang menyerang kedudukan Belanda. Pada tanggal 20 Desember 1948, Australia dan Amerika meminta Dewan Keamanan untuk mengadakan sidang darurat. Tetapi karena sebagian besar anggotanya sudah banyak yang meninggalkan Paris sehubungan dengan libur Natal, khususnya atas permintaan dari wakil Uni Soviet dan Ukraina, maka sidang ditunda sampai 22 Desember. Pada 21 Desember, aksi-aksi unjuk rasa yang disponsori oleh India dan Pakistan terus bergejolak di berbagai bagian negeri itu. Aksi-aksi di Asia ternyata bergaung sampai ke kantor Dewan Keamanan PBB di Paris. Ini dimungkinkan karena pada 22 Desember 1948, Liga Arab dari Kairo mengirimkan laporan-laporan aksi protes di Asia itu seraya mengusulkan agar Dewan Keamanan memerintahkan Belanda menghentikan tindakan militernya terhadap rakyat Indonesia. Saat itu dunia internasional tengah menyaksikan sendiri bahwa tindakan busuk Belanda tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ternyata reaksi yang diberikan oleh negara-negara dunia terhadap aksi militer Belanda itu juga datang dari Dewan Keamanan PBB. Nah, sepertinya dari sekian anggota Dewan Keamanan PBB, hanya 2 negara yang memberikan atau yang memperlihatkan keberpihakannya terhadap gerakan aksi militer Belanda di Indonesia. 2 negara itu adalah Prancis dan Belgia. Prancis sangat berkepentingan terhadap hegemoni Eropa di Asia,
terutama itu menyangkut dengan Indochina sebagai koloninya di Asia Tenggara. Nah, sedangkan Belgia merupakan sahabat Belanda, negara yang memiliki sejarah panjang tentang persahabatannya dengan Belanda di Eropa. Namun demikian, Indonesia mendapat sokongan penuh dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya menurut pandangan negara mereka masing-masing. Di Dewan Keamanan, hanya Prancis dan Belgia yang sejak semula memperlihatkan sikap keberpihakannya ke Belanda. Prancis memiliki kepentingan atas koloninya di Indochina, sementara Belgia adalah negara tetangga Belanda yang memiliki hubungan sejarah yang panjang antara keduanya. Tetapi selebihnya, di luar kedua negara sekutu Belanda itu, Indonesia mendapatkan sokongan penuh dan semuanya menyalahkan pihak Belanda menurut pandangan negara mereka masing-masing. Namun begitu, diplomat Belanda masih ngotot dengan mencari dalih yang kelihatan sekali dibuat-buat. Dalam sidang Dewan Keamanan tanggal 22 Desember 1948, Dr. H. van Rooyen, wakil Belanda di PBB, yang sebelumnya Duta Besar Belanda di Kanada, masih bersikeras memberikan pembelaan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Pada sidang lanjutan sore harinya, wakil Indonesia di PBB, L.N. Palar, balik menangkis pidato wakil Belanda dan membuktikan betapa pintarnya Belanda berbohong dengan memutarbalikkan fakta tentang agresi militernya. Palar mendesak agar anggota Dewan Keamanan mengecam keras tindakan Belanda dan menyerukan agar Dewan mengeluarkan perintah segera, gencatan senjata, penarikan pasukan Belanda, dan membebaskan pemimpin Republik Indonesia. Dia juga meminta agar Komisi Jasa Baik atau GOC diberi decisive power atau kekuasaan penentu. Setelah Palar berbicara pula wakil Amerika Jessup, tetapi pernyataan lunak yang dikeluarkannya bahwa no justification for renewal of the military operation telah membuat berang Jacob Malik, wakil Uni Soviet. Pernyataan itu terlalu lunak sergahnya, dan itu tidak setimpal dengan perbuatan Belanda yang sebenarnya. Wakil Uni Soviet di PBB Jacob Malik mendukung usul Palar dengan menyalahkan tindakan militer Belanda seraya menyerukan penarikan tentera Belanda dari wilayah RI, di samping pembebasan terhadap pemimpin Indonesia. Namun lebih keras daripada yang pernah digunakan dalam usul-usul Dewan Keamanan sebelumnya, wakil Uni Soviet itu secara belak-belakan menyebutkan tindakan Belanda sebagai aggression dan bukan hanya action, atau istilah Belanda yang lebih lunak yang hanya menyebutkannya dengan istilah positional action. Istilah Belanda seolah-olah mengesankan bahwa tindakan militer Belanda hanya sebagai tindakan pengamanan sipil oleh polisi belaka tanpa melibatkan unsur militer. Pada tanggal 24 Desember atau 5 hari setelah agresi militer Belanda yang arah melintang itu, Dewan Keamanan PBB langsung mengeluarkan resolusi yang berisi seruan agar yang pertama, pihak-pihak yang bersengketa yaitu RI dan Belanda segera menghentikan permusuhan. Kedua, membebaskan Presiden RI dan tahanan politik lainnya yang ditawan Belanda sejak tanggal 19 Desember 1948. Karena dianggap masih kurang keras dan Belanda tidak segera menaati resolusi tersebut, maka tanggal 24 Desember, Dewan Keamanan PBB sekali lagi mengeluarkan resolusi yang sebelumnya dengan klausul tambahan yang lebih keras, bernada perintah, yaitu agar segera melapor ke Dewan Keamanan PBB dalam 24 jam setelah resolusi yang baru itu diterima. Walaupun Amerika tidak memberikan reaksi keras terhadap aksi polisional Belanda, adalah penting untuk dicatat bahwa sekitar 2 minggu sejak perdebatan di Dewan Keamanan PBB di Paris, Amerika membuat pernyataan pertama yang mengecam Belanda dengan mengatakan bahwa Belanda gagal membangun kerjasama dengan GOC, suatu tindakan yang disengaja untuk melemahkan kedudukan RI sebagai suatu kesatuan politik yang mewakili esensi nasionalisme Indonesia yang sesungguhnya. Amerika juga mengecam Belanda karena telah menghancurkan RI secara militer. Dan ironisnya lagi, justru tindakan itu dilakukan dengan menyalahgunakan bantuan persenjataan
dan dana yang diberikan Amerika kepadanya. Dengan demikian, tampak bahwa Amerika sedang bergerak lebih dekat ke arah posisi yang diambil Australia. Wakil Australia kembali mendesak Dewan Keamanan. Setiap hari yang berlalu tanpa adanya tindakan efektif dari Dewan akan semakin merugikan posisi RI. Bahkan, mungkin praktis akan memusnahkannya.